Hai teman-teman, ya kembali ke teman kita, ke kelompok 10. Ini adalah tugas untuk mata kuliah Pancasila. Kami akan mempersembahkan sebuah video tentang pendidikan untuk generasi Pancasila. Jadi saksikan ya videonya. Makasih. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih, menurut kalian gimana sih sistem pendidikan di Indonesia ini, termasuk perbedaan antara sistem pendidikannya di kota sama yang di desa? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, aku bahas dari segi bangunannya dulu. Itu masih kurang merata. Kenapa? Karena kita lihat sendiri dari daerah-daerah terpencil yang pelosok-pelosok itu, bangunannya masih gubuk, masih dari anyaman. Habis itu kan pengajarnya juga masih sedikit gitu. Nah, sedangkan yang di kota, kita tahu sendiri udah bangunan yang bertingkat, pakai AC lagi. Kalau menurut kamu, Din? Kalau menurut aku sendiri sih lebih ke itu sih, pendistribusian dana bos sih, dana dari pemerintah dan dinas pendidikan. Dana itu apa tersalur secara nyata apa enggak sih? Kok yang terlihat nyata itu di pendidikan di perkotaan aja, sedangkan di pedesaannya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Apakah itu dari pemerintah kabupatennya atau kecamatannya itu ada sistem yang salah? Kok sampai pendidikan di daerah pedesaan gitu kok tetap sangat jauh lah perbedaan sama di kota. Itu aja sih aku. Nah, aku setuju sama teman-teman semua. Cuman aku mau nambahin satu. Ada satu lagi masalah dari pemerintah yang kurang merata antara pendidikan di pedesaan dan di perkotaan, yaitu dari sistemnya. Nah, secara matrikulasi di perkotaan dan di pedesaan itu berbeda teman-teman. Di perkotaan itu sudah pakai komputer, dari materinya sudah banyak, materinya sudah rapi, kurikulumnya sudah pas. Tapi di pedesaan itu tidak sampai seperti itu. Tapi mengapa pada saat ujian nasional itu sama-sama diletakkan semua menggunakan komputer? Otomatis orang-orang yang di pedesaan itu kan tidak mengerti, tidak tahu. Jadi dari sistemnya sendiri pun belum benar teman-teman. Seperti itu. Oh iya teman-teman, aku tadi pagi baru lihat berita. Nah, isinya tuh sama kayak tentang pendidikan yang dibicarakan kita. Ayo kita nonton. Action. Yuk. Kita masih memotret masalah Hari Pendidikan Nasional. Wajah kegiatan belajar mengajar terutama di sejumlah daerah terpencil di tanah air ternyata masih belum banyak berubah. Ya, ada prasarana yang minim, kurangnya tenaga pengajar, serta akses bagi anak usia sekolah yang sangat minim untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi, tak terkecuali di Indonesia. Namun apa yang dijumpai di pesisir ujung pantai timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bisa jadi cermin kondisi pendidikan di banyak daerah terpencil lainnya di tanah air. Seperti kondisi sebuah madrasah ibtidaiyah setingkat sekolah dasar Darul Ulum di pesisir pantai Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Berdiri sejak 2007, fisik bangunan madrasah hanyalah bangunan semi permanen berdinding anyaman bambu dan berlantai tanah. Tanpa bantuan pemerintah, pendiri sekolah dan para guru tetap tegar hingga saat ini. Ya, harapan saya pemerintah bisa membantulah, ya khususnya untuk biaya pembangunan, fasilitas pengajarannya, ya untuk kesejahteraan guru. Bisa dibayangkan seperti apa kondisi waktu belajar setiap hari. Di sisi lain, guru pun seakan hanya berbekal idealisme mereka sebagai pengajar tanpa imbalan yang memadai sebagai pemberi ilmu bagi masa depan muridnya. Kalau untuk per bulannya sih, insya Allah di sini kita hitung per triwulan. Jadi per orang guru dapat 350.
Lain lagi dengan kondisi anak-anak usia sekolah di Desa Patambanua, Kecamatan Matanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kondisi desa mereka yang terpencil memaksa setiap anak yang ingin mengenyam pendidikan dasar harus berjalan kaki menembus bukit dan hutan agar bisa sampai ke sekolah. Akibatnya banyak anak usia sekolah dasar yang putus sekolah atau malah tidak bersekolah sama sekali. 40% dari itu. Dari sekitar berapa sih usia sekolah, Pak? Dari 250 usia sekolah. Usia yang layak sekolah namun tidak sekolah karena kondisi jarak dari dusun mereka itu terlalu jauh, berkisar 5 kilo, ya kurang lebih 5 kilo lebih. Mereka jalan kaki 5 kilo tiap hari, Pak. Hingga kini masalah ketersediaan sekolah bagi anak-anak di pedalaman Polewali Mandar belum terselesaikan. Untuk mendirikan sekolah dasar, pemerintah terbentur persyaratan minimum jumlah murid yang harus 60 orang. Sedang untuk pendirian kelas jauh, masih terbentur kurangnya tenaga pendidik yang mau terjun ke dusun terpencil yang ada. Pekerjaan besar untuk mencerdaskan generasi masa depan bangsa. Yuda Hendrawan dan Edi Junaidi melaporkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, itu teman-teman gambaran dari pendidikan di Indonesia. Nah, menurut teman-teman ini saran buat pendidikan saat ini gimana? Jadi ya, kalau dari aku sendiri sih itu kan sistem ya, jadi itu tuh sesuatu yang kompleks gitu. Kalau menurutku sih sebagai mahasiswa, hal yang sepele yang harus kita lakukan itu misalnya punya rasa kepedulian seperti yang tercantum pada Sila Persatuan Indonesia. Nah, kenapa ada persatuan? Itu karena kita punya rasa peduli gitu loh. Dengan cara apa? Sepele aja. Kita berangkat untuk misalnya ngasih bantu untuk pelajaran ke mereka atau ngasih buku-buku bekas untuk mereka yang istilahnya buku-buku itu masih bisa digunakan gitu loh untuk sistem. Mungkin kalau untuk sekarang kita masih belum bisa berbuat banyak buat mereka, tapi nanti ketika kita lulus meskipun kita lulusan sarjana pertanian gitu ya, tapi kita harus punya pemikiran yang bisa memajukan masyarakat Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang pembangunan atau pendidikannya itu belum merata. Kalau dari aku seperti itu sih, mungkin ada lagi yang dari teman-teman. Jadi ya kalau dari aku, video yang diputar sama Dela itu masuk ke sila yang ke-5. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sosial, keadilan sosial. Kaitannya juga sama nanti seandainya lulusan dari SD atau SMP atau SMA, terus sekolah-sekolah yang terpencil itu nantinya kan akan bekerja dan melingkupi kembali ke masyarakat. Nah itu kan sosial lagi kan. Nah kayak gitu, kalau aku mikirnya kayak gitu. Jadi kayak ketimpangan sosial kan nanti pasti ada. Nah itulah peran Pancasila nanti itu ada gitu loh. Dan pemerintah juga harus ikut andil gitu. Kalau aku kayak gitu. Nah, kalau aku ingin menghimbau kepada semua pelajar Indonesia, kalau memang kita mampu, kalau memang kita sanggup, bisa, kenapa kita tidak membantu teman-teman kita yang ada di pedesaan? Kita tidak harus menunggu program dari pemerintah, kita tidak harus menunggu pemerintah turun tangan. Kalau memang itu depan mata kita, langsung saja kita bantu kalau memang bisa. Saranku seperti itu, semoga kita itu dapat bisa membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini. Kalau aku sendiri sih, kita kan mahasiswa kan. Kita ini belajar juga di sini, belajar, kuliah, juga biaya banyak. Kita setelah lulus apa sih tujuan kita? Kita tetap kembali ke masyarakat. Jadi kita bangun pedesaan, jangan bangun kota aja, bangun desa kita. Bangun desa-desa orang di Indonesia, semua desa, biar kita bisa sejajar lah. Contohnya seperti sekolah. Apa kita tidak bisa membantu sekolah-sekolah yang tidak infrastrukturnya tidak ya seperti tidak merata gitulah. Kan kita bisa demo atau apa ke pemerintah atau ke Pemkab atau kecamatan, semualah kita itu buat memajukan pendidikan biar merata lah di Indonesia. Kalau aku sih itu aja sih. Terima kasih. Nah, udah disaksikan kan videonya? Gimana menurut teman-teman? Jadi, kita sebagai generasi Pancasila, untuk penerus bagaimana tonggak Pancasila akan terus berlangsung, kita sebagai generasinya dukung pendidikan. Kita harus membantu mahasiswa, membantu untuk mengajarkan menjadi pendidik yang baik untuk generasi terusnya. Kita sebagai mahasiswa harus peka. Kita mahasiswa adalah manusia yang terdidik. Jadi teman-teman
harus cinta sama Pancasila. Indonesia yang berbasis Pancasila. Terima kasih. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama. Kalau menurut aku ya, aku bahas dari segi bangunannya dulu. Pendistribusian dana bos sih. Dana dari pemerintah. Nah, aku setuju sama teman-teman semua. Cuma aku mau nambahin satu. Ada action. Bersambung rasa untuk semua saling membagi pada setiap insan sama dapat